Shalom. Shalom Bapak Ibu. Iya, shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Mari dengan senyum yang manis kita sapa kanan kiri, muka belakang. Kita rasakan sungguh kasih Tuhan yang sungguh luar biasa terpancar dari saudara-saudara kita. Ya, karena penyertaan sungguh luar biasa, kesehatan, pemulihan Tuhan Yesus pasti sediakan. Amin. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain kami mengucap syukur kepada Engkau, bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kamu naikkan penyembahan kami, Kamu naikkan ucapan syukur kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Bila ada roh-roh yang mengganggu ibadah pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama, kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan. Sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami pulang membawa berkat, anugerah yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati. Biarlah Roh Kudus selalu hadir dalam setiap hati kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu yang hidup selalu dalam hati kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku kan tenang bersama-Mu Tuhan. Aku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
jamahan-Mu. Kami mau berserah Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang cepat untuk bangkit berdiri. Kita mau buka hati kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan, untuk jamahan-Mu Yesus. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Roh Kudus tolong kami Tuhan, jamah hati kami, urapi kami Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh pemulihan, kami memperoleh kesembuhan. Mukjizat-Mu terjadi di tempat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan. Biarlah setiap kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah pemilik hidup kami. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah sandaran kami. Tuhan Yesuslah penolong hidup kami. Jangan engkau toleh kanan kirimu. Fokuslah kepada Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di waktu kami sedih, di waktu kami senang, di waktu kami takut, di waktu kami mengalami kelemahan, di dalam nama Yesus, Engkau selalu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni kami yang lalai Tuhan, ampuni kami yang jauh dari Engkau Tuhan, ampuni kami yang kami jarang datang kepada Engkau, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Janganlah kami hanya menjadi penikmat saja, tetapi kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan.
setiap pribadi berhubungan dengan Tuhan. Biarlah setiap pribadi sampaikan apa pergumulanmu, sampaikan apa yang menjadi keinginanmu. Haleluya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Di saat kami jauh dari Engkau Tuhan, mungkin kami jarang datang kepada Engkau. Ampuni setiap hati kami, ampuni setiap kami Tuhan. Bila kami datang hanya meminta dan meminta, ampuni kami Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Haleluya. Di saat kami mengalami kesedihan, kami undur akan Engkau. Di saat kami mengalami kekecewaan, kami undur akan Engkau. Tegur kami Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Biarkanlah pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih dahsyat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan Yesus, sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan. Mari angkat tanganmu saudara. Berserah penuhlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu, apa yang menjadi kesesakan dalam hidupmu, serahkan pada kaki Tuhan Yesus. Ungkapkan dari hatimu yang terdalam. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan. Benar Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kuasai hidup kami. Yes, menyembah-Mu Tuhan. Yes, angkat tanganmu kepada Tuhan. Untuk jemaat berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan, ini pengakuan kami. Kami mau buka hati kami untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu yang sungguh luar biasa. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami, korban ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Lebih lagi karena nama-Mu saja yang termulia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa.
Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bergoyang bagi Tuhan karena Tuhan Yesus yang layak kita muliakan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu yang selalu tinggal dalam setiap hati kami Tuhan. Dan harapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Di saat kami bersandar penuh di dalam Engkau, harapan itu tidak akan pudar Tuhan. Karena Engkau selalu dalam setiap hati kami. Sia-sia
ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan firman Tuhan Yesus. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Waktu selanjutnya saya sebagai hambanya Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa untuk melakukan segala perkara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang mengalami pergumulan berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, membuka hati hidup kami untuk menerima sabda Tuhan yang akan memulihkan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala pergumulan kami. Itu sebabnya kami mengundang hanya Roh Allah saja, Roh Kudus-Mu, untuk mengambil alih semua bagian di tempat ini, baik ruangan ini maupun ruangan hati kami. Dan kami menaklukkan hati pikiran kami dalam kuasa Tuhan Yesus, supaya setiap perkataan Allah akan jatuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, menghasilkan buah, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom untuk kita semuanya. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Masih ada pergumulan? Masih ya? Masih berjuang untuk hidup ini? Masih bergelut dengan segala pergumulan? Pasti ya. Nah, apa yang saya tanyakan tadi, baik itu perjuangan, baik itu pergumulan, baik itu gelut ya, itu merupakan bahasa bahwa dalam hidup ini kita diibaratkan sebagai sebuah peperangan. Sebuah pertarungan, perkelahian, gelut gitu ya. Dan tentunya ini juga akan membuktikan seberapa kuat atau lemahnya seseorang. Seberapa besar imannya atau tidak punya iman sama sekali. Saya yakin bahwa kita sangat menyadari bahwa dalam zona nyaman tidak akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi justru ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, baru kelihatan sejatinya kita ini seperti apa. Bagaimana iman kita, bagaimana hati kita. Dan saya percaya kita semua menyadari bahwa permasalahan seringkali dipakai oleh Tuhan supaya kita datang kepadanya. Mari Bapak Saudara, lihat kehidupanmu. Apakah selama ini engkau mulai menjauh dari Tuhan? Mungkin fisikmu datang ke gereja, tapi hatimu tidak kepada Tuhan. Siapa tahu ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, waktunya kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka masalah kita akan diselesaikan dalam kuat kuasanya. Amin. Nah, pandemi ini masih berlangsung. Kalau kita tanya kapan selesai? Jangankan boro-boro selesai. Virus COVID-19 terus bermutasi. Ya. Ada kota yang sudah lockdown, ada beberapa tempat malah tingkat kematian tinggi. Dan mau dibilang selesai, kayaknya sebagian orang sudah mulai pesimis. Dan saya membaca bahwa berbicara tentang virus, ketika virus itu muncul, jarang yang berakhir, tapi terus menerus, ya, akan terus ada. Contoh misalkan, sakit mata disebabkan oleh virus. Kalau kita dekat dengan yang sakit mata, kita akan ketularan. Flu, itu juga virus, Bapak Saudara sekalian. Ya, satu orang kena flu, yang lain akan juga terkena. Ya, itu sebabnya sangat dibutuhkan tingkat imunitas yang baik. Nah, demikian juga ibaratnya kehidupan ini. Permasalahan pasti akan selalu ada. Tidak pernah selesai. Dan kita membutuhkan imunitas supaya tubuh rohani kita semakin kuat, semakin kebal, semakin giat di dalam Tuhan. Nah, saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang sungai Yordan. Bangsa itu, 7 negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, sertanya terlebih melakukannya. Amin. Nah, untuk kita bisa memahami apa sih yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, saya memberi judul Menang dalam Kehidupan. Khotbah hari ini bicara tentang menang dalam kehidupan. Nah, kalau kita mengerti tentang cerita Musa kepada Yosua, kita tentu paham bahwa zamannya Musa masih hidup. Tuhan selalu berbicara kepada Musa. Tuhan terus berbicara kepada Musa. Tapi ketika Musa telah mati, giliran sekarang Tuhan berbicara melalui Yosua untuk bangsa Israel. Tentu kita tahu siapa itu Yosua. Yosua sangat terkenal dengan heroismenya, ya. Dia punya jiwa kepahlawanan. Merupakan salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk memata-matai tanah Kanaan. Dan dari 12 itu, 10 pengintai, di mana masing-masing pengintai mewakili setiap suku bangsa Israel. Mereka punya satu kesimpulan. Mereka katakan kepada orang Israel, jangan masuk karena bangsa itu terlalu kuat. Dalam perkataan lainnya, mereka raksasa, kita ini seperti belalang. 10 dari 12 mengatakan hal yang sama. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka bersepakat berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak saudara, iman Yosua dan Kaleb yang kuat ternyata punya tantangan tersendiri. Tentu Bapak saudara tahu ceritanya bagaimana iman yang kuat itu akhirnya mendapat respon. Bagaimana orang Israel lebih bersepakat kepada suara mayoritas yang disampaikan oleh 10 pengintai. Gak perlu masuk, jangan masuk, kita pasti kalah. Akibatnya apa? Yosua dan Kaleb hampir dirajam dengan batu. Saudara, ini dampak dari iman yang kuat. Dan karena bangsa Israel lebih mendengar 10 suara mayoritas, bukan suara yang benar berdasarkan janji Allah. Orang benar pun, orang beriman pun seperti Yosua dan Kaleb tetap menanggung resiko sebagai bagian dari bangsa Israel untuk mengelilingi tanah padang gurun selama 40 tahun. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, kita sebagai orang beriman, ya, jangan pernah mengharap hidupmu akan bebas dari masalah. Negara ini sedang berada bukan bebas dari dampak yang ada. Kita ikut menanggungnya. Itu sebabnya berdoalah bagi bangsa ini. Amin. Berdoalah untuk negeri ini supaya Tuhan berbelas kasihan. Dan pandemi ini dapat segera berakhir dengan vaksin mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, tentu dari kisah Yosua dapat memberi pelajaran bagi kita bagaimana kita menang dalam permasalahan hidup kita. Saya mengajak kita kembali melihat dalam ayat yang kedua dari Yosua pasal yang pertama. Yosua 1:2, demikian bunyi firman Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bagaimana kita bisa bertarung, bagaimana kita bisa berjuang, bagaimana kita bisa bergelut dalam hidup ini, untuk kita bisa menang. Yang pertama, kita lihat di situ pada bagian tengah, bersiaplah. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa menang dalam kehidupan ini, kita harus melakukan persiapan. Kapan bersiapnya? Firman Tuhan katakan, sekarang. Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita hadapi,
Kita perlu hati-hati. Kita harus waspada. Jangan buang waktu terlalu lama. Ya, Musa mati. Ini merupakan masalah yang besar bagi bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan waktu bagi bangsa Israel berkabung karena Musa mati. Tetapi masa itu harus dilewati, harus selesai. Makanya Tuhan berkata kepada orang Israel lewat Yosua, bersiaplah. Kapan? Sekarang. Udah selesai masa berkabungnya. Jangan tinggal dalam masa yang lalu. Tapi bersiap, ada perkara yang lebih besar yang Tuhan mau berikan kepada mereka yang disebut sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, kita masih manusia. Betul. Ya, sakit hati hal yang lumrah, kecewa hal yang alami. Tetapi jangan biarkan itu mengikatmu. Ada masa di mana Tuhan izinkan kita mengalami kesakitan, mengalami pergumulan, mengalami perjuangan. Tapi ada batasan waktu. Sebab ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada kita hanya menikmati kesedihan, menikmati kepahitan, hidup dalam masa-masa yang lalu. Tuhan mau kita bergerak, bersiaplah. Kalau mau jadi pemenang, bersiaplah. Kapan? Sekarang. Itu sebabnya yang mendengar firman Tuhan khotbah hari ini. Kalau engkau punya masalah dengan salah satu dari anggota keluargamu, suami, engkau bermasalah dengan istrimu, pulang dari gereja, berdamailah. Ada rencana Tuhan yang besar bagi engkau dan keluargamu. Kalau engkau istri, ya, lagi kecewa dengan suamimu, punya masalah dengan suamimu, pulang dari gereja, di rumah rekonsiliasi. Katakan isi hatimu, berdamailah. Ya, karena kenapa? Firman Tuhan berkata, jika dua orang bersepakat meminta apa saja, Tuhan akan memberikan. Dan orang yang bersepakat, yang paling gampang bersepakat, bukan orang yang berjauhan, tapi suami dan istri. Kalau engkau orang tua, engkau punya masalah dengan anak-anakmu, berdamailah. Ya, supaya anak-anak belajar untuk menghormati orang tuanya. Anak-anak tidak bisa langsung hormat kepada orang tua. Tidak bisa. Tapi lewat keteladanan. Amin. Lewat kehidupan. Seseorang bisa dihormati kalau sikapnya dapat menunjukkan. Sekalipun di bagian yang lain. Kita tidak boleh abaikan. Bahwa anak-anak suka gak suka, mau gak mau. Apapun kondisimu, hormatilah orang tuamu. Supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Dulu ketika Musa masih hidup, Yosua hanya menjadi pengintil. Ngekori Musa kemana-mana. Hanya seorang pembantu bagi Musa. Tapi ketika Musa sudah mati, semua tanggung jawab, semua kepemimpinan diletakkan di pundaknya Yosua. Dan bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang berat. Dan tugas pertama yang harus dipikul oleh Yosua adalah seberangilah sungai Yordan. Yosua besar di padang gurun. Yosua dan bangsa Israel terbiasa melintasi padang gurun. Tapi Tuhan memerintahkan, memberi tugas kepada Yosua, sebelah sungai Yordan. Situasi yang berbeda. Dulu hanya menyeberangi padang gurun, sekarang harus menyeberangi sungai. Dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Bukan hanya dia sendiri, bukan hanya beberapa orang keluarganya, tetapi semua bangsa Israel yang jumlahnya jutaan harus dipimpin oleh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bahwa di tanah Kanaan ada 7 bangsa yang garang, yang bengis, yang kuat, ya, yang terlatih untuk berperang. Tapi saudara, Yosua pasti berpikir, apa yang akan direncanakan? Dia belum bisa mengukur apa yang ada di seberang sana. Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah survei masa depan kita? Gak ada toh. Ada yang pernah masuk
Kira-kira yang terjadi bulan depan apa? Enggak ada. Kita hanya mengira-ngira. Kita hanya membayangkan, oh kira-kira dengan kondisi begini, maka minggu depan seperti ini, maka bulan depan seperti ini, maka tahun depan seperti ini. Tapi persisnya, tepatnya, tidak ada. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pandemi terjadi, Tuhan izinkan, amin. Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Seperti halnya Yosua, diberikan tanggung jawab dan harus menang. Karena Tuhan bilang kita ini adalah pemenang yang lebih daripada pemenang. Ya, kita juga bergumul. Mungkin kita yang sudah kehilangan pekerjaan atau yang penghasilan kita berkurang gara-gara pandemi ini, kita mungkin bergumul, saya besok mau makan apa? Atau saya usaha apa ya? Atau pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Atau engkau yang mungkin ini masa kontraknya mau habis. Aduh, nanti mau kerja apa ya? Kira-kira saya harus kerja apa ya? Saya mau katakan lakukan tugasmu. Ya, apapun yang dapat diperbuat oleh tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang tidak bisa kita kerjakan tentang masa depan, itu bagiannya Tuhan. Tapi jangan malas. Jangan berdiam diri. Jangan cari masalah. Itu nanti masalahmu, bukan masalah Tuhan. Kalau sesuatu yang baru terjadi gara-gara perbuatanmu, jangan pernah salahkan Tuhan. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Minggu kemarin saya cerita tentang bagaimana kasih karunia Tuhan berlaku untuk anak kami Angel. Ya, dari beberapa masalah yang kami pikirkan, kenapa sih anak kami, saya secara pribadi lebih ngotot daripada istri saya untuk masuk ke negeri. Salah satunya adalah tentang biaya Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang kami lakukan? Kami tidak punya relasi, kami tidak punya jalur untuk memastikan Angel masuk ke sekolah negeri favorit. Apa yang kami lakukan? Kami punya orang dalam yang paling hebat. Orang dapat dipercaya. Kami punya Tuhan. Setiap hari kami bergumul, kami berdoa. Dan kadang kami harus menangis karena kami menyadari keterbatasan kami. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan Angel masuk ke salah satu sekolah negeri favorit di Malang ini. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, jangan pernah berharap kepada orang. Tuhan memang memelihara Elia lewat burung gagak. Tapi Elia tidak menaruh harap kepada burung gagak. Elia menaruh harap hanya kepada Tuhan. Bapak Saudara, jangan taruh harapanmu kepada perusahaan di mana engkau bekerja. Jangan taruh harapanmu kepada pemimpin yang memberi engkau pekerjaan. Engkau pasti kecewa. Tapi taruh imanmu, taruh percayamu kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengambil ilustrasi tentang fitness. Fitness itu kan sebenarnya cari masalah ya Bapak Saudara sekalian ya. Hidup ini sudah punya masalah. Beban kita ini sudah banyak masalah. Tapi orang fitness mau cari-cari masalah. Betul ya? Angkat beban. Mulai ya pasti yang paling ringan, kemudian yang paling berat. Tapi kenapa mereka mau melakukannya? Mereka melakukannya dengan senang hati. Karena mereka sedang mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan diri untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Ibu saudara, Tuhan punya masa depan bagi engkau yang luar biasa. Kalau kita hanya berdoa, betul Tuhan dengar doa kita. Tapi Tuhan mau kita bertindak. Siapkan dirimu. Ya. Lakukan persiapan. Engkau harus tinggalkan masa lalu. Selesaikan itu untuk masuk dalam pergerakan yang Tuhan mau engkau lakukan. Jadi yang pertama supaya kita bisa menang dalam pertarungan, pergumulan, peperangan hidup ini, kita harus melakukan persiapan. Abaikan hal-hal yang perlu diabaikan. Fokus kepada apa yang akan kita tuju. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Dari Yosua pasal yang pertama. Apa kata firman Tuhan di situ? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ketika firman Allah ini sudah disampaikan kepada Tuhan, kepada Yosua. Apakah Yosua sudah menginjak tanah perjanjian? Belum.
Apakah tanahnya sudah menjadi milik dari Yosua dan bangsa Israel? Sudah. Itu iman. Karena itu janji firman Tuhan. Jadi untuk kita menang dalam pergumulan, yang pertama harus persiapan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita harus beriman bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Iman itu bisa diibaratkan seperti bergantungan atau bergelantungan. Pernah melihat ada acara yang orang ayun-ayun begini? Ya. Karena belum terbiasa, banyak orang akhirnya berpegangan. Ya, semakin kuat goncangannya, semakin banyak orang yang gugur dari ayunan tersebut. Tapi saya mau katakan kepada kita, memang diibaratkan, iman bisa diibaratkan demikian. Tapi percayalah, goncangan yang akan terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan tahu takarannya. Karena Tuhan tahu batas kekuatanmu. Amin. Tapi kita harus gandol gusti. Saya suka lagu tersebut. Gandol gusti. Ya, mungkin kapan-kapan bisa dinyanyikan ya. Supaya mengingatkan kita kembali. Bahwa kita harus bergelantung. Harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub adalah contoh yang sempurna. Bagaimana kita harus punya iman kepada Tuhan. Alkitab, Allah sendiri mengakui bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Tapi imannya Ayub tidak menjamin masalah tidak terjadi. Justru iman Ayub membuat tantangan, ujian dalam kehidupannya semakin berat. Itu sebabnya ketika kita beriman, jangan berpikir bahwa masalah semakin berkurang. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Justru semakin kuat iman kita, semakin kita menganggap iman kita besar, semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Seperti Ayub. Dalam waktu yang sekejap, anaknya, hartanya, ya, bahkan kesehatannya, lalu kemudian istrinya meninggalkan dia. Apakah engkau beriman? Saya takut untuk beriman. Itu juga salah. Orang yang tidak beriman tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan tahu batas kekuatan. Tapi ketika tantangan itu terjadi dalam kehidupan Ayub, dia tidak bisa mencari pembelaan dari siapapun. Bahkan 3 sahabatnya yang datang dari jauh, yang digadang-gadang untuk bisa memberi penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kata-kata yang memotivasi supaya Ayub bisa bertahan dalam penderitaannya, malah menuduh Ayub berbuat macam-macam sehingga Ayub layak menerima penderitaan tersebut. Itu hukuman bagimu Ayub. Ini yang kadang terjadi dalam gereja Tuhan. Ya. Kita seringkali gampang menyimpulkan, kamu itu mungkin karena perbuatanmu. Hati-hati Bapak sekalian. Justru yang dibutuhkan orang seperti begitu adalah perkataan yang membangun. Amin. Perkataan yang menghibur. Perkataan yang membangkitkan semangat yang patah. Ya, makanya kita harus melatih perkataan kita untuk menjadi perkataan yang membuat orang lain diberkati. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kisah Ayub sebenarnya menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Kisah Ayub tidak akan terjadi kepada siapapun juga. Tapi kisah Ayub sengaja terjadi dan tercatat dengan baik untuk memberi petunjuk kepada kita. Begini loh cara Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Setelah hujan pasti ada pelangi. Amin. Ayub setelah berbuat salah, tapi sebelum itu menjadi fatal, Ayub akhirnya bisa memenangkan ujian imannya. Untuk kemudian dia tidak hanya dengar tentang Allah dari apa kata orang. Tapi ketika ada ujian, ada masalah, baru Ayub mengakui, ya sekarang aku bertemu dengan Tuhan. Saudara mau menang, punyalah iman. Iman yang bukan bangkit, yang bukan hanya bangkit dari engkau dengar khotbah, dari engkau beribadah, dari engkau baca firman Tuhan.
tapi iman yang bangkit, iman yang muncul karena kau bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaannya, hari ini pasti semuanya punya tantangan, punya pergumulan, ya, punya perjuangan. Apakah kita masih taruh iman kepada Tuhan? Masihkah kita gandoli Gusti? Ataukah kita sedang sibuk untuk mengurus masalah hati kita? Yang pertama katakan bersiap loh ya. Tinggalkan sudah semuanya. Ada waktu tapi selesai. Ada batasan di mana kita mengizinkan hati kita terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Harus lakukan persiapan. Yang kedua, iman itu sangat penting. Ya. Nah, yang kemudian Bapak Saudara sekalian yang ketiga. Mari kita melihat pada ayat yang kelima. Dari Yosua pasal 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Saudara, yang ketiga, setelah kita bersiap, setelah kita menaruh iman kepada Tuhan, yang ketiga, kita harus mengucap syukur. Berbicara tentang bersiap, itu berbicara keputusan kita bertarung dalam hidup ini. Ketika engkau masih mengurus hatimu, engkau tidak siap untuk bertarung. Engkau malah tambah babak belur. Itu sebabnya bersiap, itu merupakan keputusan untuk siap bergumul, siap bertarung, siap untuk berjuang. Berbicara tentang iman, berbicara kita tidak sendirian. Allah tahu kemampuan saya. Allah tahu keterbatasan saya. Allah telah mengatur waktu untuk saya bisa melewati pergumulan saya. Tetapi yang ketiga, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, berbicara bahwa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Bukankah kita seringkali melihat berkat itu dengan cara yang indah-indah? Ya, karena kita hanya fokus kepada berkatnya. Memang berkat itu indah, sekalian. Tapi pernah nggak membayangkan proses menuju berkat itu? Sakit, bahkan bisa berdarah-darah, Bapak sekalian. Pernah nggak membayangkan, oh aku terima berkat. Tapi sangat sedikit orang percaya untuk membayangkan perjuangan apa, harga apa yang harus dibayar untuk mendapatkan berkat tersebut. Yosua akan menghadapi 7 bangsa. Apa strategi perang Yosua? Apa yang dipersiapkan oleh Yosua untuk memenangkan, merebut tanah Kanaan tersebut? Yosua hanya bersiap. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Apakah Yosua tahu kekuatan bangsa yang akan mereka hadapi? Keganasan bangsa yang mereka hadapi? Bagaimana sikap bangsa di tanah Kanaan tersebut? Ya, tetapi Tuhan telah memberi janji engkau dapat bertahan. Tidak seorang pun yang akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Padahal Yosua belum menghadapi peperangan. Nah, hari ini saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu Saudara takut. Zaman 12 pengintai, 10 pengintai telah menyebarkan rasa takut kepada tanah Kanaan. Mereka dihabiskan bersama bangsa Israel yang juga ikut-ikutan percaya. Sisa 2 Musa. Dan semua orang yang tidak lahir di tanah Mesir. Ya. Nah, apa yang membuat engkau takut? Percaya sama Tuhan. Nikmati kehidupanmu dengan baik. Kalau kita mengerti apa yang baik dalam kehidupan kita
kita akan gampang bersyukur. Kita sulit bersyukur karena kita lebih sering memikirkan apa yang belum ada dalam hidup kita. Betul apa benar? Orang sulit bersyukur kalau hanya memikirkan apa yang belum ada di tangan ini loh. Tapi kalau menyadari bahwa apa yang telah kita pegang, apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita terima dari Tuhan, itu lebih daripada cukup. Maka kita bisa bersyukur, dan dalam rasa syukur ini justru akan membangkitkan iman kita. Tuhan yang pernah berbuat baik kepada saya, Tuhan yang terus mengasihi saya sampai hari ini, Tuhan yang tidak pernah berubah, sanggup memberkati saya untuk masa-masa yang akan datang. Dan saudara, pernah bersyukur? Pasti semua pernah bersyukur. Sering bersyukur? Mulai tanya-tanya. Ya gimana ya Pak? Kalau diberkati saya mengucap syukur. Tapi kalau dalam keadaan sulit, aduh sulit ya untuk mengucap syukur. Setiap hari mengucap syukur, apalagi itu Pak. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Ya, tahu nggak Bapak Saudara sekalian? Antara mengucap syukur dan tuntutan. Mengucap syukur semakin banyak kita lakukan, maka tuntutan kita akan semakin menurun. Tapi kalau kita nuntut aja, semakin bertambah-tambah, rasa syukur kita itu semakin berkurang. Contoh aja, kalau misalnya kita sakit, kita nggak nerima bagian yang lain, kita nggak bisa mengucap syukur. Kapan yo aku sakit? Semakin kita menuntut, kapan aku sembuh ya? Semakin kita menuntut, kita berpikir, kita tanya kepada Tuhan, kapan saya sembuh? Rasa syukur kita akan semakin berkurang. Karena kita hanya fokus kepada kesehatan yang belum kita terima. Banyak orang tua yang khawatir tentang masa yang akan datang, masa depan anak-anak. Ya, waduh nanti anakku jadi apa ya? Aku nggak bekerja nih. Ya, istriku gajinya tinggal separuh nih. Pandemi ini sudah menguras semua tabungan kami nih. Bagaimana anak kami? Padahal masa depan masih jauh. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semakin engkau berpikir apa yang belum engkau terima, engkau menuntut banyak hal kepada Tuhan, ucapan syukurmu akan semakin berkurang. Jangan hidup dari apa yang belum engkau punya. Karena kita akan sulit untuk mengucap syukur. Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita sudah miliki. Bapak saudara, coba kita lihat kembali pada ayat kelima tersebut. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam dimensi yang lain. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ayat berikutnya, seperti aku menyertai Musa. Janji Tuhan yang sama yang diberikan kepada Musa, diberikan juga kepada Yosua. Saya mau tanya, apakah Musa masuk tanah perjanjian? Apakah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Musa? Tidak. Bahkan saya berkata, janji Tuhan gagal dalam kehidupan Musa. Secara rencana Allah untuk membawa Musa masuk ke tanah perjanjian juga gagal. Tapi mari kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Keluaran 33, 15 dan 16. Apa kata firman Tuhan di situ? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, membimbing artinya disertai ya, turut bersama-sama. Jadi kita harus pahami ayat dari kata membimbing. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lanjut, 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga
Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak saudara, ayat 16 dikatakan, aku dan bangsamu, orang Israel, dibedakan dari bangsa lain. Dibedakan tentang apa Bapak Ibu sekalian? Apakah dibedakan karena Israel diberkati lebih kaya? Apakah nggak ada bangsa lain yang kaya juga? Ada. Apakah diberkati dengan bala tentara yang kuat? Apa nggak ada bangsa lain yang kuat? Banyak. Apakah diberkati dengan tanah yang telah disiapkan oleh Tuhan? Oh, negara lain lebih luas area tanahnya. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah penyertaan Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Seringkali kita bergumul, kok aku sulit ya diberkati, kok aku jauh ya dari berkat. Saya mau tanya kepada kita semuanya, mana yang lebih berharga? Mana yang lebih berharga? Berkat atau pemberi berkat? Halo? Mana yang lebih bernilai? Berkat atau pemberi berkat? Pemberi berkat. Berkat sekali diberikan bisa habis. Tapi kalau kita punya pemberi berkat, berulang-ulang berkat akan diberikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya betul Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi Musa berhasil dalam pencapaian tertinggi. Bahkan sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih berbicara dengan Tuhan. Dia masih disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus, Sang Firman menjelma di muka bumi ini, dalam penampakan ilahi Yesus, yang berdiri bersama Yesus selain Elia adalah Musa. Bapak saudara, mari nikmati ketika kita menerima berkat dari Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam pergulutan, kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari berkat yang kita harapkan. Karena kita punya Tuhan yang pasti sanggup menolong kehidupan kita. Mau menang dalam kehidupan? 3 hal ini harus terjadi. Bersiap. Jangan biarkan dirimu terlena dalam kondisi hari ini. Yang kedua, taruh iman sungguh-sungguh. Jangan taruh iman kepada orang lain, perkataan orang lain. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, mengucap syukurlah. Jangan melihat kepada apa yang belum ada, tapi apa yang telah ada. Bahkan ada yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah ditempatkan untuk memimpin kehidupan kita. Itu bukan ada di luar, bukan ada di beberapa meter selanjutnya. Tapi Roh Kudus Allah sendiri berdiam di dalam kita. Itu jauh lebih berharga. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita angkat siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian itu. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun juga yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat,
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya punya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semuanya dalam pergumulan, kita semuanya ada dalam perjuangan, kita semuanya bergelut dengan masalah kita. Tapi Tuhan telah berjanji, Tuhan mau kita menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Ada banyak janji, bahkan dalam kisah Yosua ini pun kita mendapatkan janji itu. Karena kita adalah umat pilihan Allah, oleh karena Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan. Tuhan berjanji akan membuat perjalanan kita dalam pimpinannya. Tapi Tuhan mau ada banyak hal yang harus kita tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Engkau masih manusia, saya juga. Ada waktu di mana kita perlu berkabung. Ada waktu di mana kita Tuhan izinkan untuk kita mengurus hati kita. Tapi waktu itu sangat terbatas. Perjalanan kita masih panjang. Berkat Tuhan masih banyak yang belum kita terima. Penyertaan Tuhan masih akan ditunjukkan dengan cara yang luar biasa. Siapkan dirimu. Kapan? Sekarang. Tinggalkan semua hal yang engkau pikirkan, yang tidak penting untuk dibawa ke masa yang akan datang. Firman Allah katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau engkau bergumul tentang masalah hatimu, pikirkan masalah di atas, perkara di atas. Berbicara, engkau punya masalah, sikapi dengan cara di atas. Mengampuni, melupakan, memberkati, menjadi manusia yang bermurah hati. Karena masih berkat, masih banyak berkat Tuhan yang mau Tuhan limpahkan kepada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. 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 Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami membiarkan kelemahan kami menguasai kami. Kami membiarkan kami dikuasai dengan perasaan kami. Kami memberikan diri untuk kami terikat dengan masa yang lalu. Tapi hari ini firman Tuhan telah menegur kami. Kami harus mempersiapkan diri. Masih banyak berkat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami harus menaruh iman yang lebih lagi. Bukan iman yang bersandar kepada pendeta. Bukan iman yang bersandar kepada ibadah. Tapi iman karena kami telah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kami juga harus rajin-rajin mengucap syukur. Kami boleh bergumul. Tapi jangan sampai Tuhan engkau biarkan kami tidak bisa mengucap syukur. Karena masih banyak, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, ingatkan kami senantiasa. Supaya kami akhirnya tidak menjadi manusia yang gampang bersungut-sungut. Tidak menjadi manusia yang menjauh daripada Tuhan. Yang hanya mencari Tuhan karena berkat. Tapi kami mengucap syukur. Karena apa yang kami miliki melebihi dari apa yang tidak kami miliki. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang bertindak. Dan kami punya Tuhan yang menyediakan masa depan yang luar biasa. Tetapi apapun itu, kondisi seberat apapun, perjalanan seberat apapun yang kami tuju, selama ada Tuhan yang menyertai, kami akan dapat berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan, dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Kami menerima firman Allah pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang hidup selalu tinggal dalam setiap hati kita. Kita sudah di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Untuk bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizinmu, Tuhan selalu dan peliharaku seumur, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Musim pasti akan selalu berganti, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasanya juga tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah menikmati penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Dan apa yang telah kami terima dari Tuhan, kiranya itu akan mengubahkan kehidupan kami. Membuat kami berjalan dengan cara yang berbeda. Menurut kehendak Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan masa yang lalu. Berkat Tuhan terlalu besar untuk kami korbankan hanya untuk melihat hati kami. Ada hal yang harus ditinggalkan. Kami tidak mau membawa banyak beban berat untuk menjalani kehidupan ini. Ada hal yang harus kami tinggalkan. Kami harus meninggalkan masa lalu dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami jalan dalam kasih karunia. Kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Kami berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami berjalan dalam janji Tuhan. Kami jalan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pandemi masih belum selesai. Kami mengakui dosa dan pelanggaran bangsa ini. Ampunilah ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Engkau jamah negeri kami. Sembuhkanlah ya Tuhan. Mampukan para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah sekalipun. Biar mereka punya hati yang mengerti, yang bijak dalam berbagai karunia yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Tetapi jaga hidup mereka
dari rongrongan, dari intimidasi, dari orang-orang yang berlaku curang, dari orang-orang pihak-pihak kelompok yang berusaha meruntuhkan persatuan bangsa ini. Tuhan tolonglah, tetapi berkati para pemimpin kami dengan berkat yang limpah dan penyertaan yang luar biasa. Demikian juga dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami punya pergumulan, itu sebabnya firman Tuhan memastikan kepada kami bahwa kami pasti menang kalau kami melakukan firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami membuka diri kami untuk Engkau bekerja dalam hidup ini. Dan kuasa-Mu nyata sempurna. Supaya kemudian yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang miskin diperkaya. Yang terikat dilepaskan dari segala keikatan. Dan yang punya pergumulan. Kami punya janji Allah yang pasti dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengulurkan tangan kami untuk mengembalikan sebagian dari yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami kembalikan dari persepuluhan kami. Kami menabur dalam persembahan kasih. Dalam apapun. Karena kami tahu berkat datangnya dari Tuhan. Kami harus memperhatikan pekerjaan Tuhan. Supaya yang baik akan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan supaya apa yang telah kami persembahkan ini. Kami tahu jumlahnya sangat kurang dari apa yang cukup. Tetapi kuasa-Mu sempurna adanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati sandang tangan anak-anak-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan mari dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.